Tujuan 1. Mengetahui fungsi dari setiap komponen yang digunakan. 2. Untuk mengetahui cara kerja dari setiap komponen yang digunakan. 3. Mampu menggunakan alat peraga kontrol inverter industri CPE ER1000T. Inverter adalah alat yang digunakan untuk merubah daya DC ke daya AC. Rangkaian inverter menggunakan transistor atau dengan SCR, di mana untuk daya rendah sampai dengan daya yang sedang digunakan transistor, sedangkan untuk daya yang tinggi menggunakan SCR. Transistor mempunyai perbedaan dengan SCR, yaitu kecepatan switching yang mempengaruhi frekuensinya, sedangkan inverter satu rate switch mempunyai efisiensi yang tinggi. Karena transistor atau SCR digunakan untuk operasi seperti switch, yaitu keadaan on atau off. Motor induksi 3 fasa. Motor induksi AC dan motor DC adalah dalam prinsip kerja, kontrol kecepatan, dan aplikasi yang paling sesuai. Motor induksi AC umumnya lebih tahan lama dan memerlukan perawatan minimal. Sementara motor DC lebih cocok untuk aplikasi di mana kontrol kecepatan yang tepat diperlukan. Untuk mengetahui kecepatan daripada motor, kita menggunakan rumus F dikali 120 dibagi P, di mana F sama dengan frekuensi 50 Hz dan P adalah jumlah kutub yang digunakan. Misalkan 2, 4, 6, dan 8, sedangkan 120 adalah nilai ketetapan daripada motor. Berikut adalah perubahan gambar pada parameter grup. Melakukan perubahan pada parameter, kita melakukan fungsi 1 yang pertama, 1 F0, ini menunjukkan kode pertama dari fungsi 1, tekan tombol enter. Yang kedua, 1, menunjukkan bahwa nomor kode yang akan dipindahkan adalah 1. Tingkatkan menjadi 8 menggunakan tombol atas. 3, menandakan kode yang akan dipindahkan adalah 8, tekan shift kiri. 4, 8 menjadi lebih redup dan menandakan bahwa nilainya dapat diubah. Tingkatkan menjadi 2 menggunakan tombol atas. Yang kelima, menandakan nomor kode yang akan dipindahkan adalah 8, tekan tombol enter. Yang keenam, menunjukkan bahwa posisi saat ini adalah kode 28 dari kelompok fungsi 1, tekan tombol enter. Dan yang ketujuh, ini menunjukkan bahwa nilai setup untuk kode 28 adalah 2, tingkatkan menjadi 5 menggunakan tombol atas. Yang ke-8, tekan tombol enter. Yang ke-9, 5 kedipan dan menunjukkan nomor kode perubahan parameter selesai. Tekan shift kiri. Yang ke-10, pindahkan kode pertama grup fungsi 1. Identifikasi masalah. Apabila pas button S1 ditekan, maka kontaktor K1 bekerja dan motor berputar ke arah kanan. Untuk membalikan arah putaran motor ke kiri, tekan fast button S0, lalu tekan S2. Untuk mengatur kecepatan 1, kontaktor K3 bekerja. Untuk kecepatan 2, K4 bekerja. Dan untuk kecepatan K3, kontaktor 5 bekerja. Tabel input-output yang dimana tabel ini memiliki 6 input dengan 5 output, yaitu tabel inputnya S0, S1, S2, S3, S4, S5, dan 5 output itu kontaktor 1 sampai kontaktor 5. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan bagian analisa pada bagian software, di mana pada bagian pertama bagian run, yaitu rangkaian sudah dalam on. Pada saat tombol S1 ditekan, maka motor akan bekerja dan putar ke arah kanan dan kontaktor 1 akan bekerja. Selanjutnya ketika tombol S0 ditekan, maka rangkaian akan berhenti. Pada saat S2 ditekan, maka kontaktor K2 akan bekerja dan motor akan berputar ke arah kiri. Selanjutnya ketika tombol S3 ditekan, maka kontaktor 1 dan 3 bekerja dan motor akan bekerja pada frekuensi 10 Hz. Selanjutnya ketika tombol S4 ditekan, maka motor akan bekerja pada frekuensi 20 Hz dan kontaktor 1 dan kontaktor 4 akan bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya ketika tombol S5 ditekan, maka motor akan bekerja pada frekuensi 30 Hz dan kontaktor 1 dan kontaktor 5 akan bekerja secara bersama-sama.
Selanjutnya, ketika tombol S0 ditekan, maka rangkaian akan berhenti. Pada hasil pengukuran SW1 dan SW6 dengan motor maju dengan frekuensi 10 Hz, tegangan 1,63 volt dan putaran 300 RPM. Hasil pengukuran ketika kita menekan SW1 dan SW7, maka motor akan maju frekuensi 20 Hz, tegangan yang dihasilkan 3,26 volt dan putaran 600 RPM. Hasil pengukuran yang didapatkan ketika menekan SW1 dan SW8 dengan motor dalam keadaan maju, frekuensi yang dihasilkan 30 Hz, tegangan 4,90 volt dan putaran 899 RPM. Selanjutnya, hasil pengukuran SW2 dan menekan SW6, maka motor akan mundur, frekuensi yang didapatkan 10 Hz, tegangan yang dihasilkan 1,65 volt dan putaran 299 RPM. Hasil pada pengukuran ketika kita menekan SW2 dan SW7, maka motor akan mundur dan frekuensi yang dihasilkan 20 Hz dan tegangan 3,27 volt dan putaran 599 RPM. Hasil pengukuran ketika kita menekan SW2 dan SW8, maka motor akan mundur dan frekuensi yang didapatkan 30 Hz dan tegangan 4,94 volt dan putaran yang dihasilkan 899 RPM. Kesimpulan, praktikum mengoperasikan motor induksi 3 fasa menggunakan PLC Siemens S7300 dengan inverter memberikan kesimpulan bahwa integrasi antara PLC dan inverter secara efektif mengendalikan motor industri. Hal ini memungkinkan pengaturan kecepatan yang fleksibel, monitoring yang akurat, dan kontrol yang andal terhadap motor. Praktikum juga dapat mencakup pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara PLC dan inverter dalam koneksi operasional motor industri. Terima kasih.